langsung tanpa tasmi kita masuk kepada Al-Fawaid Al-Awali, syarah dari Al-Aqidah Muqbil Al-Wadi'i. Qala Asy-Syaikh rahimahullah fi kitabihi Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, atau kita singkat Aqidah Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, fa innaha lamma kathurat al-aqaidu al-mukhtalifatu wantasarat da'watun syatta. Maka di saat terjadi ikhtilaf dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda, wantasarat da'watun syatta, maka akan tersebarlah dakwah-dakwah yang saling mengajak kepada perpecahan. Maka kalimat syatta yang maknanya mutafarriqah. Syatta adalah jamak dari syatid, maka syatid mufrad, terpecah begitu saja. Namun syatta terjadi perpecahan yang sangat banyak. Maka oleh sebab itu, seperti Allah berfirman, inna sa'yakum la syatta. Maknanya bahwa perkara kalian itu semuanya terjadi perpecahan di antara kalian yang banyak sekali. Maka la syatta takdirnya la mukhtalifun, la mutafarriqun, jamak dari syitid ataupun syatid. Dan ini telah kita sebutkan adalah sudah menjadi sunnatillah, bahwa kaum muslimin akan terpecah belah dengan hadis yang telah kita sebutkan, tidak usah diulang lagi. Pertama hadis Irbad ibni Sariyah, yang mana disebutkan man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira, bahwa orang-orang yang akan hidup setelahku akan melihat ikhtilaf kaum muslimin yang sangat banyak. Dan di dalam hadis yang datang dari 3 sahabat, dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan dari Umamah dan dari Anas ibn Malik, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat itu disifatkan ma'ana alaihi wa ashabi, dan disifatkan as-sawadul a'dham, dan disifatkan al-jamaah. Maka dari lafaz-lafaz ini, meskipun lafaz ma'ana alaihi wa ashabi dhaif, siapa di sanadnya? Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi. Namun telah bisa naik kepada derajat paling sedikit Hasan li ghairih ataupun Sahih li ghairih tentang maknanya dengan as-sawadul a'dham dan juga dengan al-jamaah. Maka ini sudah menjadi sunnah akan terjadi perpecahan ummah. Adapun kita sebagai ahli sunnah meyakini perpecahan ini dan mencari manhaj yang hak. Ini kita sebagai ahli sunnah. Kita mengetahui agama akan terpecah, dan kita sekarang tugasnya apa? Mencari jalan yang hak. Adapun kelompok ahlul bid'ah, terutama ahlul bid'ah yang ingin mengumpulkan madhab-madhab yang sesat, seperti Ikhwanil Muslimin, yang ekstrimnya HTI, Hizbut Tahrir, dan yang lembutnya dari Ikhwanil Muslimin, Sururiyah, yang sekarang dibonceng oleh Raja dan sebagainya. Maka mereka mengatakan bahwa yang selamat itu justru 72. Semuanya Muslim, masuk Islam. Justru satu yang sesat. Siapa yang sesat? Wahabi. Intinya seperti itu. Itu makna mereka, dan kami dapati makna itu dulu waktu kami mengaji dengan mereka di Salman ITB dan juga di tempat-tempat yang lain, yang mana mereka orang-orang Ikhwanil Muslimin mendhaifkan hadis ini. Dari raisnya yang mendhaifkan hadis ini adalah Yusuf Al-Qardawi, dan juga
yang menjadi gembong pada saat itu Ikhwanil Muslimin di zaman itu 90-an adalah Muhammad Al-Ghazali. Maka mereka mendhaifkan hadis ini tanpa ilmu hadis dan mereka mentahrifkan maknanya bahwa yang diinginkan 73 golongan itu justru yang selamat, satu yang menyempal di neraka. Dan mereka juga mengatakan dengan hadis yang tidak ada asalnya, kata Syekh kami Mukbil, apa itu? Ikhtilafu ummati rahmah. Bahwa ikhtilaf pada umat kaum muslimin itu adalah rahmah. Maka mereka mengambil pendalilan dari situ, ikhtilaf menjadi 73 golongan, semuanya di surga. Padahal Nabi mengatakan kulluha finnar, mereka semuanya di surga. Kenapa? Karena agar kaum muslimin bersatu. Namun bersatu di bawah apa? Di bawah ajaran yang benar? Tidak. Tetapi di bawah bendera Ikhwanil Muslimin. Sehingga Ikhwanil Muslimin, jangan keras-keras dakwah kalian kepada kelompok sufi. Di sana ada jamaah tabligh, diam, jangan engkau keras-keras kepadanya. Dan di sana ada kelompok Syiah pun bisa menolong kita. Maka semuanya kita bersepakat. Maka Ikhwanil Muslimin dari motonya yang masyhur yang dibuat oleh muassis dari pencetusnya Hasan Al-Banna Labanal Hasan, dari Hasan Al-Banna yang semoga Allah tidak membuatkan dia kebaikan, disebutkan ijtama'na bimattafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan bimahtalafna, bahwa kita berkumpul atas kesepakatan yang satu. Apa itu? Kesepakatan membuat daulah Islamiyah, kesepakatan dalam politik, kesepakatan saling menguatkan parlemen untuk mencoblos saudara-saudara kita. Itu kesepakatan yang diinginkan. Wa na'tadir ba'duna ba'dan bimahtalafna, dan kita memberikan udur dari perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Maka kelompok Ikhwanil Muslimin tidak memandang si fulan Syiah, si fulan Sufi, si fulan bahkan kafir, terserah. Yang penting ikut partaiku, yang partai asalnya Ikhwanil Muslimin, namun di Indonesia namanya lain-lain, yang ingin masuk kepada parlemen dan sudah dinamakan siapa namanya, maka mereka itu bersatu untuk tujuan dunia, bukan untuk tujuan agama. Wasara halu ashabiha kama qala subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka keadaan mereka yang terpecah belah, kata Syekh, keadaannya seperti di dalam ayat Al-Quran, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Maka keadaan mereka, pengikut-pengikut dari para rasul yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad seperti al-Yahud wa Nasara, ini secara umumnya dari ayat ini. Dan begitupun pengikut dari Nabi Muhammad yang tidak mengikuti manhaj as-salafus saleh, ini tafsir ke dalam. Kalau tadi tafsir keluar, tidak mengikuti Nabi Muhammad dari al-Yahud wa Nasara, kalau ditafsirkan juga yang ke dalam, mereka para umat Islam yang tidak mengikuti manhaj ahli sunnah. Itu definisinya atau artinya. Maka mereka mengikuti Nabi Muhammad namun tidak mengikuti manhaj yang hak, mengaku muslim tetapi mengikuti kelompok-kelompok sesat, maka mereka menjadikan agama-agama mereka terpecah belah menjadi perpecahan yang banyak. Maka setiap kelompok akan berbangga-bangga dengan kelompoknya. Dan ditafsirkan kalimat zubura dan i'rab dari zubura. Apa i'rab zubura? Mansub hal. Di sini hal. Maka zuburan hal dari fa'il taqatta'u. Maknanya fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Maka dia hal untuk fa'il taqatta'u, maka maknanya adalah fataqatta'u
maka di antara mereka saling tercerai-berai dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini tafsir yang pertama. Dan tafsir yang kedua, kutuban. Di mana kelompok-kelompok itu mempunyai kitab. Seperti sekarang. Kelompok Syiah mempunyai kitab sendiri. Yang sesat dan menyesatkan. Seperti Biharul Anwar. Dan yang lainnya. Dari kitab-kitab tafsir yang mereka buat. Seperti tafsir An-Nisa'i. Dan juga mereka mengatakan Quran yang ada tidak lengkap. Maka mereka mempunyai Quran lain, apa ditambah Mushaf Fatimah. Mereka menganggap Al-Quran yang ada tidak lengkap, tetapi dipenuhi dengan kedustaan. Maka mereka tambah dengan Mushaf Fatimah. Maka lihat bagaimana Amrun menjadi perkara yang zuburo. Perpecahan yang bahkan mereka mempunyai kitab-kitab sendiri. Maka makna dari ayat fatafaraqul qaum aladina amarahumullah bil ijtima ala dinin wahid wa millah wahidah, maka akhirnya semua kelompok menyempal dan mempunyai kitab-kitab. Maka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad akan menyempal, mengikuti ajaran Yahud mereka yang melaksanakan peribadatan kepada Uzair, dan menyempal yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad menjadi orang Nasara, yang bahkan sekarang pun menjadi perpecahan yang besar di dunia, apa? Kristen, Katolik, dan Protestan. Seperti itu. Maka akhirnya mereka mengaku mempunyai kitab, dan mereka pun mempunyai kitab. Ini di luar. Dan di dalam pun sama. Mereka yang mengaku Muslim, Syiah, mempunyai kitab sendiri. Sufiyah mempunyai kitab-kitab sendiri. Dan Ahlu Sunnah mempunyai kitab sendiri. Dan pemahaman-pemahaman yang lain. Maka oleh sebab itu, terpecahlah menjadi zuburo, perpecahan yang mempunyai asas mendasar, apa kitab-kitab pada mereka. Dan ini seperti ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya oleh Qatadah Ibnu Di'amah. Maka yang diinginkan dengan zuburo kata Qatadah ay kutuban. Maka datang dari dua jalan Qatadah. Pertama dari jalan Muhammad Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah. Dan dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Dari Muhammad Ibni Abdul A'la, dari Muhammad Ibnu Thawr, dari Ma'mar, dari Qatadah. Adapun jalan yang lain dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah. Maka sanadnya di sini sahih. Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi gurunya Abdul Razak, dan Qatadah imam. Meskipun ada sebagian ucapan dari Imam Ad-Darqutni, periwayatan Ma'mar dari Qatadah muttaribah, wallahu a'lam, yang dohirnya dari hadis. Namun dari segi tafsir, maka tafsir ini diambil. Maka makna dari bainahum zuburo, di antara mereka kitab-kitab yang menjadi landasan agama mereka dalam perpecahan. Maka ini sanadnya sahih. Dan begitu pun datang dari Mujahid. Dan Mujahid sanadnya ma'ruf dari Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Disebutkan bainahum zuburo ay kutubullah faraquha qat'an. Bahwa mereka terjadi perpecahan dan di antara mereka mempunyai kitab-kitab sehingga mereka berpecah dengan pendalilan kitab-kitab yang ada pada mereka. Maka sanadnya di sini sanad yang sahih dari jalan Al-Husain hadatsana Hajjaj an Ibni Juraid an Mujahid. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura qala Mujahid kutubuhum faraquha qat'an. Maka di sini sanadnya hasan karena Al-Husain Ibnu Daud dilaqabi dengan Sunaid, dia adalah rawi yang dhaif karena Abu Hatim mengatakan saduq dan Abu Daud dan Nasa'i mendhaifkannya. Dan Hajjaj di sini Ibnu Muhammad Al-Misisi, dan dia rawi yang thiqah. Maka telah datang tafsir
dari Qatadah dan Mujahid yang datang dari dua jalan. Dari Ibnu Abi Najih, dari Al-Waraqah, jami'an dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dan dari jalan Al-Husain, yakni Sunaid, Hadatsan Al-Hajjaj, an Ibni Juraid, an Mujahid. Sanadnya dhaif, namun bisa terangkat dengan sanad dari Al-Waraqah. Maka setelah itu kita mengetahui dari tafsir ayat ini bahwa mereka terpecah belah mempunyai keyakinan yang mereka anggap benar masing-masing itu. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sekarang jelas, kenapa setiap kelompok menganggap mereka yang benar? Kelompok Syiah mencela sunnah, menganggap mereka benar. Karena mereka mempunyai kitab tersendiri. Mushaf Fatimah. Dan begitupun kelompok Syiah, mereka menganggap bahwa mereka yang benar. Mereka mempunyai kitab-kitab sendiri. Dan begitupun ahlu sunnah. Mempunyai kitab-kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan Al-Quran sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Seperti ucapan Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka setiap kelompok akan berbangga-bangga dengan kitab yang ada pada mereka, ajaran yang ada pada mereka, dan doktrin-doktrin yang ada pada mereka. Maka kemudian saya mengatakan, wahalu ashabiha kamakila, maka mereka, orang-orang yang terpecah-pecah itu seperti dikatakan di mithal Arab, ataupun di pepatah Arab, wa kullu yaddai waslan li Laila, wa Laila la tukiru lahum bidaka. Maka syair ini maknanya wa kullu yaddai waslan li Laila, syair bagi orang-orang yang GR, orang-orang yang baper. Menganggap dirinya mempunyai hubungan dengan Laila. Tetapi Laila padahal tidak menoleh sedikit pun dan tidak gayung bersambut. Maka cinta satu arah. Kuluman yadda'i waslan li Laila. Semua laki-laki mengaku saya berhubungan dengan Laila. Saya kemarin ngirim SMS. Saya kemarin mengirim surat. Dan saya kemarin mengirim bunga dan sebagainya. Dan saya kemarin mengirim surat kaleng di pondok. Semuanya mengaku cinta Laila. Padahal Laila tidak mengakui kecintaan mereka. Maknanya, semua orang mengaku mempunyai hubungan cinta dengan Laila. Namun Laila menolak pengakuan mereka itu. Maknanya adalah semua kelompok sesat mengatakan kami ahli sunnah. Kami firqah an-najiyah. Bahkan kami penduduk ahli neraka, ahli surga. Kalian yang penduduk ahli neraka. Itu semuanya. Orang sufi akan mengatakan demikian. Dan orang Syiah akan mengatakan demikian. Orang Khawarij pun akan mengatakan kepada kita murjiah dan sesat dan sebagainya. Maka syair ini wa kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidak, syair yang masyhur di kalangan Arab, namun tidak diketahui siapa yang membicarakan atau pertama kali yang mempopulerkan, dan itu tidak penting. Yang penting maknanya, iya apa tidak? Seperti contohnya pepatah di Indonesia, tak ada gading yang tak retak. Siapa pembicaranya? Hah? Tidak tahu. Tapi maknanya itu yang diambil. Ataupun bahasa orang Minang. Jauh di hati, dekat di mato. Atau kebalik. Dekat di hati, jauh di mato. Siapa pembicaranya? Tidak diketahui. Namun yang menjadi poin maknanya yang sudah tersirat di kalangan manusia, maka begitu pun di sini. Tidak diketahui siapa penulis syair ini, namun mutadawalun bi alsinatihim. Mereka Arab memberikan persaksian bagi mereka orang-orang yang baper itu dengan ucapan ini. Kullu wa kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidak. Semua orang mengaku mempunyai hubungan dengan Laila, padahal Laila yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan dengan mereka, hanya mereka baper saja. Begitupun kelompok firqah sesat, mereka mengatakan kami ahli sunnah, kami firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, dan kami yang benar, dan kami hanya kebenaran yang mutlak. Maka kelompok Hajuriyun akan mengatakan imam mereka adalah Al-Hajuri. Dan itu keguluan Hajuri di saat dibuatkan syair dikatakan
imam mutsaqalain, imam jin dan manusia. Maka dia menyetujuinya. Maka ini keguluan kultus individu dari murid-muridnya. Maka mereka menganggap bahwa firqah An-Najiyah yang mengikuti Al-Hajuri. Semua dakwah salafiyah dalam keadaan sesat kecuali Al-Hajuri. Tidak boleh berbicara dengan mereka dan tidak boleh menyapa mereka. Itu di dunia, maknanya selain Indonesia. Di Indonesia ditambah satu bid'ah. Kenapa tidak berbicara dengan si fulan? Yayasan. Karena ma'hadnya yayasan. Paham ya Pak? Ma'hadnya punya yayasan. Seperti Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ada yayasannya. Hizbi. Nah itu tambahan di Indonesia. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti Hajuri selain di Indonesia, permasalahannya jelas. Mereka mengikuti Al-Hajuri dan mereka di atas kebenaran, dan yang tidak mengikuti Al-Hajuri salah karena tidak mengikuti Imam Ats-Tsaqalain mereka. Namun di Indonesia ada tambahan. Selain tidak mengikuti Al-Hajuri karena yayasan. Mempunyai yayasan bid'ah dan sebagainya. Maka ini salah satu contoh. Semua kelompok pengikut Luqman Ba'abduh, maka mereka akan mengagungkan Luqman Ba'abduh meskipun Luqman Ba'abduh menyebutkan kepada ustadz-ustadz mereka nol potol dan demikian. Namun masih ada maslahah, maka akhirnya mereka mengkultus individukan rajul tersebut. Padahal sudah jelas dari akhlak dan dari segi manhaj hancur. Namun karena maslahah. Alhasil itulah yang ada dari kelompok-kelompok yang tersempal. Wa kullu yada'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidah. Maka semua menyangka ada hubungan dengan Laila, semua menyangka mereka adalah ahlu sunnah, tetapi ahlu sunnah berlepas diri dari mereka. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.